ayat yang ke-9. Kita baca bergantian ya. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu, Saudara akan membacakan ayat yang ke-7 bergantian sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Untuk firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 bagian terakhir di sini dikatakan tentang berhasil dan beruntung. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9 juga, ayat yang ke-8 juga demikian, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Kita semua pasti ingin perjalanan kita berhasil dan beruntung. Tidak ada orang yang pengen gagal. Dan kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini juga, Tuhan perkatakan hal ini kepada Yosua, ya, sebagai pemimpin yang melanjutkan estafetnya Musa. Musa akan memimpin orang Israel seharusnya masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ada satu kesalahan kecil, akhirnya dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Hanya dia diizinkan melihat dari jauh. Ya. Cukup hanya melihat saja. Tetapi harus ada yang menggantikan untuk memimpin mereka masuk. Karena ini janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa orang Israel harus masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang Israel. Sebagai pemimpin, ya, seorang pemimpin pasti mau berhasil. Ya. Tapi tidak sedikit orang atau pemimpin juga yang gagal. Ya. Karena ada masalah satu dan dua hal. Nah, karena itu hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung di dalam perjalanan hidup kita atau di dalam perantauan kita. Semua kita perantau. Ya, ibu-ibu dan saudara yang akan merantau ke Singapura, perantau. Kami juga akan perantau juga di Batam. Karena asal kami dari NTT Kupang, ya, dari Nias. Kita perantau ke Batam, ketemu berkeluarga di sini. Tapi kami kan bukan asli sini. Sama-sama kita perantau. Ya, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau juga kita berhasil di mana kita pergi. Hari ini yang pertama yang kita harus taruh di hati kita, yang harus kita ingat dari firman Tuhan ini supaya kita berhasil dan beruntung. Firman Tuhan katakan pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Ya. Tuhan katakan ini kepada Yosua. Yosua ini seorang, kalau mau dibilang panglima juga, karena dia pernah memimpin perang. Ketika melawan Amalek, Musa naik ke atas gunung bersama Harun dan Hur. Yosua disuruh pimpin pasukan lawan orang Amalek. Ini pasukan yang kuat yang sudah terlatih di padang gurun. Dan Yosua harus lawan. Dan waktu itu memang menang karena memang ada kuasa Tuhan. Ya, dia terlatih di dalam bagian ini. Tetapi sepertinya Tuhan melihat bahwa ada tawar hati di dalam dirinya. Ya, kalau saya melihat mengamati bagian ini ada dua hal yang membuat dia tawar hati. Dari dalam dan dari luar. Ya. Kalau kita lihat dari luar, di mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini ya nggak langsung datang sampai sana orang bilang, ayo masuk. Enggak. Orang juga akan mempertahankan negeri itu. Ya, karena memang bangsa Israel sudah lama meninggalkan tempat itu. Ya, mereka harus datang kembali, mereka harus datang jadi pendatang di situ lagi. Mereka harus berhadapan dengan apa? Tembok Yeriko yang begitu besar. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Bagaimana harus masuk ke dalam dan berhadapan dengan orang-orang raksasa yang ada di dalam sana? Keturunan orang enak, orang-orang yang tinggi besar seperti raksasa.
Ya, tapi tidak seperti raksasa yang ada di film-film yang makan manusia. Ya. Kenapa? Ini sudah disurvei oleh Yosua. Aduh, bagaimana ini kita masuk ke sana? Secara manusia pasti kita lemah. Secara manusia pasti hati kita juga, waduh, perlu lihat ketemu orang yang lebih besar dari kita, bagaimana? Ya. Secara manusia kalau kita ketemu dengan satu masalah yang lebih besar daripada kekuatan kita, pasti kita taruh hati. Itu manusia. Tetapi kita mau belajar dari Tuhan. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah itu. Masalah yang dari luar, yang ingin menyerang kita. Tuhan bilang, kuatkan teguhkan hati. Jangan tawar hati. Ya, tadi ibu sedikit bersaksi, baru di bandara, ini nggak ada siapa-siapa. Ada bingung ya. Ya kan? Bagaimana pada yang copet? Ya kan? Bagaimana kalau ada orang yang datang bikin macam-macam? Kita juga nggak tahu. Namanya kita di luar, ini bukan di rumah kita. Bisa saja sesuatu terjadi. Ya. Tapi kadang itu mulai muncul pertama di pikiran kita dulu. Ya, kadang-kadang belum terjadi sudah mulai muncul di pikiran kita kan. Baru begini-begini. Terjadi Singapura begini-begini. Majikannya begini-begini. Dan kita sudah mendengar orang-orang. Ya, orang-orang begini, majikan dapat gimana? Kita disayat-sayat sampai pakai silet. Waduh, bagaimana nih? Ya kan? Sampai kadang-kadang kita tidak menyelesaikan tugas kita, tujuan kita di sana, yang kita pikirkan masalah terus. Lama-lama hati kita juga akan rapuh. Nah, Tuhan bilang kuatkan teguhkan hati. Masalah berikut yang tadi dari luar, masalah dari dalam. Dia sedang memimpin orang yang keras kepala. Bangsa Israel bangsa yang keras kepala. Musa saja pemimpin yang hebat, yang dipakai Tuhan, yang tidak seorang pun bisa lawan Musa. Mereka lawan. 10 kali kalau dicatat di firman Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Mereka ingin melempari Musa dengan batu. Luar biasa bangsa ini. Mereka disebut bangsa yang tegak teguk, kepala batu. Ini masalah dari dalam. Ya mungkin masalah dari luar kita bisa dapat. Kadang-kadang masalah dari dalam. Sampai di luar sana kita ingat keluarga. Bila begini ada terjadi sesuatu sana dengan keluarga, kadang-kadang itu juga buat kita, aduh, kita sudah kerja capek-capek, ada keluarga kurang mendukung. Ya kan usahanya, ayo kita maju perang. Jangan nanti kita mati. Ayo kita maju perang. Satu bilang begini, satu bilang begini, tambah lagi tetangga bilang. Padahal nggak tahu apa tetangga. Ngomong juga ikut komentar, ya kan? Orang tua pusing, orang telepon ke sini, ngomong begini. Mulai berpikir jelek tentang kita. Kita capek akhirnya down. Tapi Tuhan mau, apapun itu masalah depan, jangan tahu hati. Kita tidak akan berhasil kalau kita menjadi orang yang tahu hati. Kita tidak akan berhasil kalau kita menjadi orang yang mudah putus asa. Kita tidak akan berhasil kalau kita menjadi orang yang gampang menyerah di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Apapun tantangan, lawan, maju bersama dengan Tuhan. Ingat, kita tidak sendiri. Itu yang membuat kita kuat. Yosua pernah katakan ini kepada orang Israel pada waktu itu. Memang bangsa di depan itu perawakannya besar, orang raksasa. Bahkan kita seperti belalang bagi mereka. Orang melihat kita seperti belalang. Kenapa? Bangsanya tinggi besar. Ya. Tetapi Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, ingat itu. Makanya di dalam ayat terakhir dikatakan begini. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab apa? Tuhan Allahmu, ya Allah Immanuel, amin. Amin. Itu tema Natal tahun 2020 ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah tidak hanya menyertai saya, Pak James dan Ibu, tapi menyertai ibu-ibu. Tuhan menyertai ketika ada di Malaysia, di Singapura. Tuhan menyertai keluarga yang ada di kampung. Jangan takut. Amin. Ya. Kerjakan apa yang terbaik, Amin. yang bisa kita kerjakan. Selebihnya itu biar Tuhan kerjakan. Haleluya. Di luar daripada kemampuan kita tahu Allah bekerja di sana. Amin. Ya. Kalau kita sudah kerja semampu kita, yang tidak bisa ini, itu urusan Tuhan berarti. Ya kan? Kecuali orang yang tidak mau berusaha sama sekali, padahal Tuhan kasih kemampuan. Itu beda lagi. Ya, Tuhan marah dengan orang itu kan.
Tapi kalau kita sudah dikasih kemampuan, kita kerjakan yang terbaik, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang memang ini kita sudah, orang bilang peras otak ini dari sini ke sini, dari sampai udah kering ini kayak kasih kering pakaian nih. Kok nggak ketemu jalannya? Tetap saja orang ini ngotot, mungkin marah sana marah sini, padahal kita nggak salah. Tuhan, saya serahkan ini sama Tuhan. Ya, saya nggak mau tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berhasil. Yang pertama, jangan tawar hati. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Coba lihat, baca bersama-sama. Sudah dapatmu? Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amin. Ya. Jadi dalam masa kesesakan jangan tawar hati. Ya. Dalam masa masalah yang besar jangan tawar hati. Ingat penyertaan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan mau kita berhasil. Ingat Tuhan kita, Dia tidak punya rencana kegagalan. Amin. Supaya kita berjuang terus semampu kita bisa juga. Yang kedua supaya kita berhasil dan beruntung, tetap fokus pada tujuan. Ya. Banyak orang gagal karena ketika hampir berhasil ada banyak tawaran. Ya. Orang tidak hanya gagal di dalam masalah, tetapi orang juga gagal di dalam godaan yang manis-manis. Ya, tidak hanya tantangan, justru kadang-kadang tantangan buat kita kuat. Tapi kalau yang manis-manis, yang baik-baik, kadang-kadang buat kita jatuh. Hanya orang sering buat ilustrasi, ya monyet itu hanya bisa dijatuhkan ke atas pohon itu ketika dia lagi lalai. Ya, ada satu cerita, ada monyet ketika angin kencang, justru dia berpegang kuat. Ya, tapi ketika datang lagi angin sepoi-sepoi, wah dia nyenyak tidak. Akhirnya nggak sadar udah jatuh ke bawah, patah kaki tangannya. Nah, firman Tuhan bilang begini, ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ingat itu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang tawaran di sekeliling kita menarik. Ya, dunia itu selalu menawarkan yang menarik ya. Makanya ketika pencobaan di padang gurun, di dalam masa kesesakan, iblis datang menawarkan hal yang baik. Baik bukan? Baik sekali. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti dan makan. Bukankah Yesus hari itu lagi lapar? Memang pas kan? Diingatkan kan? Tapi kenapa harus diingatkan oleh iblis? Kan Yesus bisa lakukan sendiri. Kenapa harus dengan lakukan itu taat kepada iblis? Yesus maka pakai firman juga. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita belajar fokus dengan tujuan. Ibu-ibu ke Singapura tujuannya apa? Supaya kita jangan sampai kehilangan. Tawaran bisa datang dari mana, godaan, tantangan bisa datang dari mana saja. Tapi ingat, saya tidak setuju dengan yang tadi katakan. Saya tidak bisa menghakimi siapapun. Oh nanti ibu ini jadi rusak, enggak. Ya, firman harus disampaikan. Ibu yang menjaga diri. Saya percaya ibu-ibu di sini saudara-saudara bisa menjaga diri dengan baik. Ya. Karena godaan itu besar sekali buat orang jahat. Hamba Tuhan pun begitu. Bisa saja jatuh itu bukan karena masalah. Masalah mau itu makin kuat di situ. Tapi kalau sudah godaan, kadang-kadang di situ dia jatuh. Jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Ya, ingat, ada keluar dari kambing menunggu kita. Ya. Seberapapun yang kita dapat, tidak membuat kita lupa diri. Tidak membuat kita lupa Tuhan. Tidak membuat kita lupa dengan keluarga.
Engkau mengizinkan kita. Ya karena Tuhan gerakkan hati. Yusuf pernah mengatakan hal ini. Memang sekalipun apa yang nanti ibu-ibu alami, aduh enak ya keluar di kampung dulu. Nanti saya pulang kerja capek-capek mereka nikmati. Kadang-kadang mungkin manusia kita bisa berpikir seperti itu. Tapi ketika kita belajar dari Yusuf tidak merasa terbebani dengan semua itu. Dia tahu rencana Tuhan. Ya, ketika saudara-saudaranya takut karena mereka sudah jual dia, justru dia bilang apa? Memang engkau telah merencanakan yang jahat terhadap, tetapi Tuhan Allah telah merencanakan untuk kebaikan, untuk memelihara hidup. Tuhan sedang pakai saya di Mesir. Walaupun memang yang saya jalani itu pahit, walaupun yang saya jalani itu sakit, ya. Tetapi Tuhan punya rencana besar. Dia tidak mempersalahkan siapa saja, tapi dia tahu yang dia jalani ini adalah rencana Tuhan untuk memelihara satu bangsa dan bersamakan bangsa-bangsa pada waktu itu. Coba kalau Yusuf nggak pergi, dia jadi budak, dia difitnah, dia digoda, udah berhasil. Tapi ini belum puncak. Ingat itu, ketika kita sudah mulai berhasil, dipercaya, bahkan di rumah Potifar itu semua diurus sama Yusuf. Yusuf bilang cuma satu istrinya yang nggak boleh. Ya kan itu istrinya ya diurus deh. Gak mungkin Yusuf menikah istrinya. Cuma satu yang nggak boleh diurus, ya cuma istrinya. Tapi semua rumah, harta, semua diurus sama Yusuf. Dipercaya. Di situ godaan datang. Waduh, Yusuf ini begitu menarik. Kadang-kadang kalau kita baik, ya kita lakukan baik. Pernah ada satu jemaat ibu-ibu bersaksi sama saya. Dia punya suami. Dia sama saya, waktu itu awalnya saya bilang, saya merasa sesuatu yang aneh. Ya, dia pakai jam yang lain, nggak biasa dia pakai jam, tapi tiba-tiba pakai jam. Saya cuma bercanda aja. Kok pakai jam baru ya? Tiba-tiba tertunduk dia. Tahu mungkin nggak mau berbohong sama saya. Ini dikasih teman. Oh, ada teman ibu yang baik ya? Enggak. Bapak itu suka sama saya. Kenapa suka sama ibu? Karena dia membandingkan saya dengan istrinya di rumah. Ibu baik, berdoa, rajin bekerja dan lain sebagainya. Saya bilang, oh, sekalipun mungkin bapak tidak lebih baik daripada dia, ibu tidak bisa berbeda, tidak menyimpang ke kanan. Ingat, kalau dia bisa tinggalkan istrinya, dia bisa berbuat curang dengan istrinya untuk ibu, apalagi ibu yang berkenan, itu nggak akan bertahan. Ibu hanya jadi mainannya untuk sementara. Jangan terpengaruh, nangis dia, tahu. Kita belajar bersama-sama untuk tetap fokus. Amin. Fokus dengan tujuan supaya kita berhasil. Ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan mau apapun yang bilang orang ini kiri kanan ngomong ini, jangan dengar. Ya. Ingat, manusia kadang-kadang bisa menjatuhkan. Tetapi Tuhan, perkataan Tuhan itu buat kita hidup. Ya, firman itu baik. Kadang-kadang menasihati juga kita dengan keras. Tetapi dia di dalam keras itu menjadi obat tubuh kita. Yang ketiga dan terakhir bagi kita dalam permenangan ini, saya biasa kalau buat berjemaat itu bisa dulu itu 1 jam. Tapi ini kalau kita cuma sharing biasa, saya bilangnya kita sharing, kita memahami firman Tuhan dengan sederhana. Ini bisa menjadi bekal. Kalau Tuhan izinkan kita bisa ketemu lagi, kita sharing. Ya. James, kita bisa saling sharing, ibu-ibu juga bisa. Tuhan pakai untuk sharing firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja, ingat itu. Serindu juga Tuhan bisa pakai Yanti, dari Vivin, Ibu Yuni, Ibu Vina, dan Ibu Siska. Padahal namanya ada di gereja saya juga. Ibu Siska, Ibu Yuni, Bu Vina, Bu Yuli. Saya rindu di sana, di Singapura Tuhan juga bisa pakai. Amin. Poin yang terakhir, kita harus bisa menjadi saksi. Amin. Apa yang kita perkatakan itu bisa memberkati orang lain. Maka firman Tuhan katakan di dalam bagian
ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Harus jadi saksi. Saksi, kita bisa jadi saksi lewat banyak hal. Lewat cara hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Enggak selalu menjadi saksi itu langsung khotbah, ya, khotbah seperti pendeta besar. Enggak selalu seperti itu. Ya, justru kalau yang saya pahami, justru kesaksian jemaat itu lebih efektif untuk menjangkau jiwa, memberkati orang lain. Karena pendeta hanya ada di mimbar. Tapi kalau jemaat ketemu tetangga setiap hari, ketemu banyak orang di mana-mana. Nah, Tuhan mau dengar, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa untuk saksikan kebenaran itu. Jangan lupa setiap kali apa yang kita omong itu adalah sesuatu yang benar. Makanya dia bilang apa? Supaya itu benar, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Semua di sini pasti punya perenungan sendiri atau perenungan kelompok. Bang. Kalau kita bilang firman itu pelita bagiku, terang bagi jalan hidup, berarti kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, kita sedang berjalan dalam kegelapan. Makanya kita bisa tabrak sana, tabrak sini, tabrak kawan. Ini saling berurutan 5 orang di sini, saya bisa bertabrak. Kenapa? Karena ada firman. Ingat itu, firman itu yang menerangi kita. Oh, ya kalau ibu kita buat begini, itu bagus. Itu kita bisa mulai satu dengan yang lain. Nah, hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita seperti itu. Renungkan itu siang dan malam supaya kita berhasil, ya, supaya kita bisa bertindak hati-hati. Kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan ketika kita memahami firman ini. Saya percaya ketika kita baca, Roh Tuhan itu memimpin kita, membuat kita memahami. Nggak harus menjadi pendeta, harus menjadi opsi tadi sebenarnya, karena di Balai Kesempatan pakai opsi kapten dan sebagainya. Saya juga punya teman dari Balai Keselamatan di Batam juga punya teman, karena kami Balai Keselamatan sama dengan saya ada di dalam satu naungan PGLI. Kami sudah ketemu Kapten Julius kalau nggak salah. Puji Tuhan. Jadi apapun mereka gereja itu tidak menjadi masalah, jadi ukuran. Karena sampai di surga Tuhan tidak tanya dari gereja mana, ya. Dari Balai Kesempatan masuk. Ini menjawab dari mana? GKIN di luar. Atau dari GKIN, ini kayaknya banyak pendeta di situ. Masuk. Ibu dari mana? Oh, dari Balai Kesempatan. Oh, banyak TKW di sana ya? Nggak usah masuk. Enggak kayak gitu caranya. Ya, Tuhan tidak melihat dari gereja. Ya, tapi Tuhan melihat seberapa kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Seberapa kita yang mau hidup di dalam firman-Nya. Taat dan setia, sekalipun di dalam tanggungan hidup yang tidak mudah. Saya tersentuh tadi belajar orang-orang luar biasa, ibu-ibu, wanita, tapi mau berjuang untuk keluarga. Ini sesuatu yang luar biasa. Seberapa banyak bapak-bapak yang melakukan itu untuk keluarga, tapi ibu-ibu berjuang dengan keras, perempuan masih muda masih untuk keluarga. Tetap semangat. Jadi supaya kita tidak sia-sia seperti itu. Ya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu kalau persekutuan dengan Tuhan jadi supaya tidak sia-sia. Filipi 15:58. Tetap semangat dan ingat menjadi saksi yang benar. Amin. Setiap kali kita ngomong mungkin dengan teman, apa yang kita katakan itu harus memberkati. Ya. Jangan menjatuhkan, jangan melemahkan, jangan membuat dia akhirnya tidak punya semangat itu. Justru kita harus menguatkan semangat yang panjang, lutut yang mulia. Orang yang sudah tidak percaya, kita dengan kita mereka bilang, waduh, kalau sudah ketemu Ibu Yanti, tadi ada sedikit singgung-singgung dengan Ibu siapa? Ibu Vina, Ibu siapa lagi? Ibu Yuni ya. Ya kalau ketemu orang, waduh, saya jadi kuat gitu kan? Nah, coba kita bayangkan lah kalau kita orang ngomong seperti itu, kita juga makin semangat hidup kita. Ya. Tapi coba kalau kita ngomong, ketemu lagi dengan Pak James.
Pasti kita jangan ketemu. Ya kan? Kenapa kan seperti itu? Karena kita merasa tidak diberkati. Justru kalau kita ketemu, pasti hal-hal yang negatif. Ya, selalu itu. Sehingga kita jadi down, kita jadi lemah, kita gak kuat. Ingat, tetap berkata-kata baik. Jadi saksi Kristus di mana kita berada. Sekalipun mungkin di Malaysia, di Singapura, karena jemaat juga di Malaysia, jadi Malaysia terus. Karena dua tempat yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, walaupun kita jauh dari keluarga, mungkin jauh dari hamba Tuhan yang menjadi orang tua rohani kita yang pernah melayani kita, tapi itu bukan berarti bahwa mereka lupa dengan kita dalam keluarga kita. Bukan berarti itu sebagai kesempatan untuk yang kita hidup biasa-biasa saja jadi orang Kristen. Yang penting jadi Kristen, yang penting saya tidak menyangkal Yesus, yang penting saya ke gereja dan lain sebagainya. Tuhan tidak cukup hanya di situ. Tuhan mau kayak hidup kita juga. Perkataan kita berubah. Setiap kali ngomong kita berhubung dengan Ibu Firman, Ibu Vina ya, Ibu Yuni, Ibu Yanti, Ibu siapa lagi? Siska dari Vivin. Firman Tuhan kayaknya walaupun nggak dikutip ayatnya, tapi kayaknya kayak firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Dari ayat mana? Nggak tahu juga, tapi itu firman Tuhan. Jadi kalau ngomong kayak gitu, orang mulai patah hati, putus asa di pekerjaan. Kira-kira apa firman Tuhan untuk saya? Ya, kalau kita mulai kutip lagi yang tadi, ya, Amsal 24 ayat 10, ya kan? Jika kamu tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatannya. Jangan tawar hati. Wah, ya. Nah, firman Tuhan itu membuat hidup. Firman Tuhan itu membuat kita kuat. Ya. Amsal 23 ayat 18. Jadi penutup kita supaya kita juga tetap semangat dan kita meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan. Ayat 18, Amsal 23, sama-sama kita baca ya. Ayat yang ke-18. Oke. Sudah temukan? Amsal 23, ayat yang ke-18. Oke. Sudah temukan? 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yesus memberkati kita semua. Mata kita tunduk kepala, kita berdoa.